Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Abu Jaki dari Ya, Yogyakarta. silakan Bapak. Ya, ini nanyanya ini Ustaz. Masalah wudhu, tapi kan kaitannya dengan ini Ustaz. Kalau kita wudhu di tempatnya itu, di kamar mandi ada kloset, tapi klosetnya kloset duduk gitu Ustaz. Kan bisa ditutup itu kan. Iya. Nah, sedangkan kalau wudhu kan harus basmalah dulu. Nah, kita mengucapkan basmalahnya itu dengan lafaz saja, dilafalkan atau di dalam hati aja Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Zaki di Yogyakarta. Silakan Ustaz. Iya, mengucapkan basmalah sebelum wudu hukumnya wajib menurut sebagian mazhab. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih bersabda, la wudhu liman lam yusammillah. Tidak ada wudhu atau tidak sah wudhu seseorang jika dia tidak mengucapkan bismillah. Ya. Tasmiyah adalah bismillah. Mengucapkan bismillah ini adalah sebuah kewajiban sebelum wudhu menurut sebagian ulama. Dan mereka yang mewajibkan basmalah atau tasmiyah sebelum wudhu ini, mereka mewajibkannya ketika kita ingat. Artinya tidak boleh sengaja meninggalkannya. Dan kalau kita sengaja meninggalkannya, maka wudhu kita tidak sah. Tapi kalau kita meninggalkannya karena lupa, maka itu dimaafkan. Nah, jadi mereka yang mewajibkan mengucapkan bismillah sebelum kita berwudhu, ya mereka membatasi kewajiban ini dalam kondisi ingat. Ya, adapun kalau kita lupa untuk mengucapkannya, maka itu termaafkan dan wudhu kita tetap sah insyaAllah. Ya, kemudian kalau kita bisa mengucapkannya di luar kamar mandi, maka itu yang terbaik. Misalnya kita tidak punya keperluan apa-apa ini. Jadi kita masuk ke dalam toilet yang ada klosetnya tadi itu semata-mata hanya wudhu, ya. Hanya untuk wudhu saja. Maka yang terbaik adalah kita mengucapkan bismillahnya di luar, ya. Kemudian mengucapkan doa setelah berwudu juga di luar. Ini yang terbaik sebagai bentuk pengagungan kepada asma Allah Subhanahu wa taala yang makruh untuk diucapkan di tempat-tempat yang kotor. Maka kalau kita sebelum masuk kita ucapkan bismillah dahulu, toh ini kan jedanya hanya beberapa detik, mungkin 2 detik atau 5 detik. Kita wudu kemudian langsung kita masuk, kemudian kita segera berwudu. Kemudian begitu selesai kita keluar, kemudian kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya. Ini jeda ini sedikit sekali, ya, tidak masalah seperti itu. Dan itu termasuk pengagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Nah, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya keluar masuk ini repot, ya. Misalnya kita memang masuk untuk urusan yang lain, barangkali kita ingin buang air dahulu. Nanti kalau harus keluar lagi repot. Apalagi kalau kamar mandi umum, ya, di luar sudah ada yang ngantri, kan repot sekali. Nah, maka di sini tidak masalah kita mengucapkan bismillah di toilet tersebut. Kenapa? Karena seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ketika kita meyakini itu adalah sesuatu yang wajib, ya, dihadapkan pada sesuatu yang makruh. Jadi kalau kita tidak mengucapkan bismillah, wudhu kita tidak sah, ya, menurut sebagian ulama tentunya. Dan saat kita mengucapkan asma Allah di kamar mandi, itu hukumnya makruh, kata para ulama, makruh, ya. Syekh bin Baz mengatakan mengejar sesuatu yang wajib itu didahulukan di atas meninggalkan sesuatu yang makruh. Jadi kita tetap disyariatkan untuk mengucapkan bismillah meskipun dalam toilet. Jadi ucapkan bismillah dan tidak apa-apa, tidak dosa, karena itu adalah sebuah kewajiban kita melakukannya karena mengejar sesuatu yang wajib. Maka di sini kita mengucapkan bismillah dan diucapkan dengan mulut, ya, dengan lisan, dengan lidah kita. Karena yang dimaksud dengan membaca atau mengucapkan dalam bahasa Arab adalah mengucapkan dengan mulut kita. Adapun dalam hati itu tidak disebut sebagai bacaan. Itu namanya hadithun nafs, itu namanya omongan hati, obrolan hati, membatin. Itu tidak dianggap sebagai suatu bacaan. Maka
tidak masalah kita mengucapkan bismillah di dalam kloset tersebut. Ya, ini difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan ada sudut pandang lain yang disampaikan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ini salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama, ya, Dewan Ulama Senior Saudi Arabia, juga pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau dalam fatwa yang saya dengar belum lama ini, beliau berpendapat bahwasanya toilet yang ada pada zaman kita ini tidak mengambil hukum toilet pada masa lampau. Kenapa? Karena di zaman kita ini toilet-toiletnya adalah toilet yang bisa disiram. Jadi kalau ada kotoran di situ maka kita siram, beres. Akhirnya toiletnya sudah bersih lagi. Berbeda dengan toilet pada masa lampau yang disebut sebagai mirhat atau kanif, ya, di mana yang ada adalah lubang yang kotor dan bau, ya, dan biasanya kotorannya bertahan di situ karena belum ada teknologi yang membuat mereka bisa setiap hari bisa menyiram kotoran itu sehingga bersih, ya. Berbeda dengan zaman kita yang kita bisa menyiramnya dengan mudah, ya, langsung masuk ke saluran pembuangan dan akhirnya toilet kita sudah bersih lagi. Maka beliau berpendapat bahwasanya toilet pada zaman kita tidak mengambil hukum toilet pada masa lampau. Jadi hukumnya sudah berbeda. Jadi kamar toilet yang ada klosetnya pada zaman kita hukumnya sama dengan kamar mandi biasa yang hanya dipakai untuk mandi. Karena tidak ada kotoran yang bertahan di situ. Nah, ini adalah pendapat yang lain yang disampaikan oleh di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan dengan pendapat ini tentunya lebih mudah lagi, berarti Anda tidak perlu takut dan khawatir lagi untuk mengucapkan bismillah dalam toilet, karena menurut beliau toilet kita pada zaman kita ini tidak mengambil hukum toilet pada masa lalu.